Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3B, Ruang Brunei Darussalam. Jumpa lagi bersama Pak Fajri. Kali ini, Pak Fajri akan melanjutkan materi pembelajaran pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada subtema 2 ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, lanjut pada pembelajaran 1. Sebelum Pak Guru melanjutkan materi pembelajaran pada pembelajaran 1, Pak Guru ingin memberikan sedikit pertanyaan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertanyaan pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Pertanyaan kedua, apakah kita juga dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Nah, anak-anak, untuk jawabannya kalian tidak perlu mengirimkan di WhatsApp Pak Guru, tetapi insya Allah Bapak Guru akan berkunjung ke rumah kalian untuk bertanya langsung tentang pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada 2 poin tadi. Nah, anak-anak, pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ tertentu melalui kematangan proses belajar sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Nah, anak-anak, kita juga mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak manusia berada di dalam kandungan. Jadi, saat kita berada di dalam kandungan ibu, kita juga mengalami proses pertumbuhan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan terhenti setelah dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Bertambah berat dan tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Kekuatan tangan manusia dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Untuk gerakan tarian dapat dibagi menjadi 2, yaitu gerakan kuat dan gerakan lemah. Yang pertama, gerakan kuat. Contohnya seperti kita mendorong meja, mendorong lemari. Dan contoh yang kedua, seperti kita memegang kapas. Bagaimana anak-anak? Sudah paham bukan? Untuk selanjutnya Pak Guru akan melanjutkan materi pembelajaran tentang penjumlahan bilangan ribuan. Anak-anak, untuk penjumlahan bilangan ribuan ada 2 teknik. Teknik yang pertama dengan teknik menyimpan, dan teknik yang kedua dengan teknik tanpa menyimpan. Nah, anak-anak, contoh untuk penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Simaklah gambar berikut ini. 2453 ditambah dengan 1122. Untuk menyelesaikan soal tersebut dengan cara teknik tanpa menyimpan, mudah saja anak-anak. Perhatikan gambar ini, lalu kita kerjakan bersama-sama ya anak-anak. Contoh yang kedua adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Bilangan 2693 ditambah 5604. Simaklah gambar berikut, lalu dikerjakan secara bersama-sama. Untuk jawabannya, Bapak Guru akan berkunjung ke rumah kalian dan
kalian melakukan pembuktian jawaban. Jadi, jawabannya tidak perlu kalian kirim langsung ke WhatsApp Pak Guru. Selanjutnya, Pak Guru akan melanjutkan materi pembelajaran pada pembelajaran kedua. Untuk pembelajaran 2 ini, kita akan belajar tentang merangkak. Contoh gerakan merangkak. Sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi cedera otot. Coba kalian perhatikan contoh gerakan merangkak berikut ini. Dalam gambar tersebut ada seorang anak kecil atau bayi yang belajar merangkak menggunakan kedua tangan dan kedua lutut atau kaki. Jadi kita akan belajar merangkak pada gambar tersebut. Langkah-langkah untuk melakukan lomba merangkak. Yang pertama, buatlah garis start dan finish. Yang kedua, berbaris di depan garis start. Yang ketiga, setelah diberi aba-aba, merangkaklah sampai ke garis finish. Ketika sudah sampai di garis finish, balik lagi ke garis start, dan pemenangnya adalah untuk anak yang cepat kembali ke garis start, dialah pemenangnya. Untuk gerakan ini boleh kalian praktekkan di rumah ya anak-anak. Gerakan merangkak yaitu untuk memperkuat gerakan otot tangan dan otot kaki. Dalam permainan merangkak, kalian tidak boleh bermain curang. Kalian harus bermain secara sportif, rukun, dan sebagainya. Seperti menghargai perbedaan sesama teman ataupun saudara. Contoh untuk menghargai perbedaan manusia yaitu seperti kita menghargai perbedaan tinggi dan berat badan manusia, karena setiap orang memiliki tinggi dan berat badan yang berbeda. Ada yang tinggi, ada pula yang pendek, ada yang gemuk, ada pula yang kurus. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia ada 3. Yang pertama, makanan bergizi. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, faktor yang diturunkan langsung oleh orang tua atau gen. Jadi, setiap orang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Maka, kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai atau menghormati termasuk pengamalan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana simbol dari sila kedua ini adalah rantai emas. Selanjutnya, tugas kalian adalah menyebutkan bunyi dan simbol-simbol sila Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Selanjutnya, Pak Guru akan melanjutkan pembelajaran yang ketiga tentang makanan bergizi. Apa sih makanan bergizi itu? Makanan bergizi adalah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanan bergizi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan bergizi disebut juga dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari 1. Makanan pokok, 2. Lauk pauk, 3. Sayur, 4. Buah-buahan, dan yang kelima susu. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti 1. Karbohidrat yang terdapat di dalam jagung dan beras. Kedua, protein. Ketiga, vitamin. Keempat, mineral. Dan yang kelima, lemak. Ingat, tidak boleh berjajan sembarangan, terutama makanan coklat, permen, dan jajanan-jajanan ringan lainnya. Kenapa? Karena
untuk berjajan sembarangan dapat mengakibatkan sakit gigi, sakit perut, mual, demam, dan sebagainya. Nah, anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas tambahan kepada kalian dalam bentuk soal-soal cerita. Ada 2 soal cerita yang harus kalian kerjakan di rumah. Sekian pembelajaran dari Bapak Guru. Mari sama-sama kita membaca hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.